kita berikan di sekolah secara formal. Oh, iya. Ya, begitu. Dan Ako lagi mulai tipo baru lo palu kasi orang kanya. Tinggal saya hanali lo lagi punya. Lo mulai korin laka. Lo palu lo. Supaya dengan lo. Iya enggak kena. Tinggal enggak ganti-ganti ceramah dari pengatur itu. Pulen. Oh. baik, sekarang Ibu lanjut. Pengembangannya sepenuhnya ditangani oleh sekolah dan komite sekolah yang membutuhkan penanganan secara profesional dalam merencanakan, mengelola dan melaksanakannya. Dengan demikian, di samping mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional, perencanaan, pengelolaan maupun pelaksanaan makan lokal memperhatikan keseimbangan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penanganan secara profesional makan lokal merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu sekolah dan komite sekolah. Stakeholder, yaitu sekolah dan komite sekolah. Bukan Bu, jelaskan dulu apa itu. Jadi makan lokal ini diberi wewenang kepada sekolah dan komite sekolah untuk menanganinya secara profesional. Nah, itulah disebut dengan manajemen partisipasi. Kaitan urung lain membantu memperkaya administrasi di sekolah. Nah, lanjut. Pengembangan mata pelajaran makan lokal oleh sekolah dan komite sekolah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah. Sekarang pertanyaan kita, apakah misalnya ada lupa itu di Wela masih relevan? Kalau tidak relevan, apa diperlukan? Tidak. Kalau masih sesuai, diangkat. Lanjut. C. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal. Oke. C. Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal. D. Menentukan mata pelajaran muatan lokal. E. Mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta silabus dengan mengacu pada standarisasi yang ditetapkan oleh BNSP. Apa itu? Apa itu? Badan Standar Nasional Pendidikan. Oke, bagus sekali. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut. A. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk menelaah dan mendata berbagai keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai pihak yang terkait di daerah yang bersangkutan seperti Pemda atau Bapeda, instansi vertikal terkait, perguruan tinggi dan dunia usaha atau industri. Keadaan daerah seperti telah disebutkan di atas dapat ditinjau dari potensi yang bersangkutan, potensi daerah yang bersangkutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan kekayaan alam. Sudah menjadi budaya juga. Di masjid ada di bawah akam berapa tuh kue-kue sebagai itu kan. Kemudian kalau kita sampaikan ke anak, nanti kan dia pulang ke rumah kan tanya sama orang tuanya. Jadi agar jangan terjadi kok paham ya. Bagaimana cara menjelaskannya? Bagus sekali. Dengan dasar ini ya. Ayo kan jauh. Tepuk tangan dulu bagus. Siapa membantu jawab? Menurut saya, satu orang menjawab seperti kalau menurut saya tradisi telak bala yang bisa dibuang itu sedikit demi sedikit kita Islamkan dengan cara kalau biasanya telak balanya di sungai cara kita bawa ke masjid atau ada telak balanya kita bawa nasi pulahnya karena kita kenduri gitu berdoa kita gitu di waktu telak bala itu kita berdoa. Kalaupun masih bisa di sungai ada yang melaksanakan di sungai di pinggir sungai sekarang ini saya lihat mereka itu berdoa kemudian nasi buah pula itu dikumpulkan untuk dikumpulkan. Tidak ada acara untuk banyak jalur ada lagi nggak pernah saya lihat.
kuliah tadi seperti apa ke masjid. Jadi orang itu kan punya hajat dia. Jadi kebetulan terkatakan kasih apa untuk masjid. Itu kan sebagai bentuk kenduri juga kan. Kita yang kita masak kita bawa ke masjid, nanti di sana makan rame-rame gitu. Jadi bukan kekuatan apa itu. Baik, senang sekali saya. Kreatif itu. Nah, caranya yang pertama secara bertahap bahwa pelaksanaan yang biasanya langsung ke laut, lalu kita alih barangkali ke tempat yang lebih layak. Salah satu adalah rumah Allah yang kita sebut masjid. Kalau ada makanan, lalu halallah dimakan setelah kita membaca doa belak-bala itu. Karena manusia selalu dalam keadaan mendapat ujian-ujian keimanan kepada Allah. Jadi kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah, baca surat Qul dan seterusnya, lalu diakhiri dengan membaca doa secara bersama-sama. Itu juga adalah tulak bala. Diakhiri sholat subuh ada kunut, itu juga tulak bala. Begitu. Jadi tidak ada lagi tulak bala kaitan dengan roh-roh halus, karena tidak ada roh itu. Betul ya? Jelas? Nah, yang lain itu tadi, kalau ada benang 7 warna lalu diikat di pinggang ini, gitu ya. Nah, ini barangkali juga secara bertahap kita berikan informasi karena benang tidak memiliki kekuatan apa-apa dan kemenyan itu pun tidak juga bisa memberikan apa-apa. Tetapi benang yang lebih dahsyat adalah itulah asma-asma Allah, termasuk juga ayat-ayat Allah, termasuk pula hadis Rasulullah. Itulah yang kamu harus hafal nak setiap hari. Itulah benang 7 warna yang maha dahsyat itu. Tapi Pak Wini nanti kan dibilang, oh kamu ini sudah menghilangkan tradisi daerah berapa itu kan? Nah, tentu kita juga mau melakukan pendekatan dengan tokoh adat, ya, dimanfaatkan tokoh adat, dimanfaatkan komite sekolah, dimanfaatkan cerdik pandai, dimanfaatkan imam masjid dan seterusnya. Tetapi ada 2 pemahaman yang perlu Ibu garis bawahi supaya jangan bersinggungan. Kalau menurut orang-orang di Muhammadiyah boleh langsung berhadapan dengan Allah, tetapi ada dari pihak Nahdlatul Ulama barangkali boleh bertawasul, keduanya benar. Misalnya ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, dengan berkat penghulu alam Nabi besar Muhammad SAW, belahe yang diinam dibenarkan, ada dalil-dalilnya. Atau langsung saja ya Allah, lebihan belum yang inam, itu juga boleh. Ya, si kami dalam bentuk lain sebagai sedekah, ya kan? Tapi bukan sesajen, bukan sesajen. Yang tidak boleh dalam bentuk sesajen. Asal kita mau. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dengan ucapan alhamdulillah, semoga Allah memberkati kita semua. Apa yang kita dapat walaupun sedikit, yang penting bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini saya kembalikan kepada panitia pelaksana. Terima kasih.